Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika as-salihin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, para sesepuh, para orang tua kami, sahabat-sahabat, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah di malam hari ini. Kita kembali duduk di tempat yang mulia ini dengan tujuan yang mulia juga, mengkaji bagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemuliaan majlis ini juga mengalir dalam tubuh kita hingga Allah muliakan kita fid dunya wal akhirah. Kemudian salawat beserta salam selalu kita hadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri toladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini dimudahkan Allah, dibimbing Allah untuk terus berupaya menyempurnakan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita hingga Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian hari ini sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita sudah menyelesaikan tentang hukum meminum khamar dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Pada malam hari ini kita akan beralih pada hukum had selanjutnya, yaitu had atau hukuman berzina atau para pelaku zina atau orang yang berzina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jazakallahu khair Pak. Sebagaimana yang kita pahami bahwa Islam menggalakkan dan menganjurkan agar melakukan pernikahan, karena nikah adalah cara yang paling tepat untuk menyalurkan hasrat seksual. Dan hasrat seksual itu adalah naluri alamiahnya manusia. Artinya itu sesuatu yang wajar ada dan harus ada. Kalau tidak ada, maka manusia ini bisa jadi lahir secara tidak normal. Dan normalnya semua manusia punya hasrat seksual. Nikah merupakan sarana paling ideal untuk melahirkan keturunan yang akan dididik dan dibesarkan bersama oleh pasangan suami dan istri. Ditanamkan perasaan cinta dan kasih sayang, ketulusan, kesucian, kemuliaan, ketabahan, dan harga diri. Tujuannya agar mereka dapat memikul beban tanggung jawab dan memberi andil yang besar bagi terciptanya kehidupan yang lebih maju. Nah, yang tadi kita sebutkan, selain jalur pernikahan, mustahil tercipta adanya perasaan cinta, kasih sayang, ketulusan, kesucian, kemuliaan, ketabahan, dan harga diri. Itu mustahil terjadi, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang melakukan itu selain dalam jalur pernikahan atau berzina, maka akan beda rasanya.
Kalau dulu kalau saya pas kita ngisi perkuliahan mengenai pernikahan itu, kita selalu bilang sama mahasiswa, kalau orang menikah itu kan dipestakan. Orang-orang dipanggil buat pesta. Kena rasa bangga. Tapi kalau orang berzina ada enggak bahasa pesta itu? Mari hadirilah hari perzinahan kami, ada? Enggak ada. Yang ada diam-diam pergi kemana enggak diketahui. Terjadi pernikahan, terjadi perzinahan. Orang menikah itu menyalurkan hasrat seksual, berzina juga menyalurkan hasrat seksual. Yang satu legal, yang satu ilegal. Orang yang menikah lalu istrinya hamil, malu, takut, atau bangga bahagia? Bangga dan bahagia deh. Bahkan ditasyakurin, hadiri pernikahan 1 bulan kehamilan dari istri kami. Mohon doa restu supaya anaknya sehat. Kira-kira kalau orang berzina, setelah berzina hamil pacarnya, mereka bangga bahagia, ditasyakurin Bapak Ibu, ya, atau malah takut, sembunyi sampai diaborsi. Yang ada hanyalah ada yang kedua. Artinya ini menjadi isyarat yang sangat nyata, sangat jelas bahwa yang namanya pernikahan itu disetujui oleh semua pihak. Yang namanya perzinahan tidak satupun orang yang menyetujuinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rekan-rekan sekalian, selain menetapkan cara paling ideal untuk memenuhi hasrat biologis, Islam melarang menyalurkannya pada jalan yang tidak dibenarkan dan mengharamkan tindakan membangkitkan hasrat biologis dengan sarana apapun. Tindakan membangkitkan hasrat biologis itu, makanya ada bahasa wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Artinya tindakan-tindakan yang mengarah ke situ semua, maka itu dilarang dalam agama. Agar apa? Agar tidak menyimpang dari jalan yang telah digariskan. Karena itu Islam melarang yang namanya ikhtilat, percampuran bebas laki-laki dan perempuan, tarian, gambar porno, lagu porno, pandangan liar, dan setiap perkara yang dapat membangkitkan birahi atau mengajak melakukan perbuatan nista, agar tidak terbuka celah untuk merasuknya kelemahan ke dalam rumah dan membuat keluarga menjadi rusak. Bapak Ibu, anak-anaknya yang kuliah, yang sampai ada makrab dan sebagainya, hati-hati ya, hati-hati, jangan sampai nggak dipantau, karena nggak jarang terjadi yang tidak diinginkan di sana. Zina dipandang sebagai kejahatan undang-undang yang pantas dijatuhi hukuman yang paling berat karena dampaknya sangat buruk, ya. Fokusnya adalah karena dampaknya sangat buruk dan menimbulkan berbagai keburukan serta kejahatan lainnya. Hubungan mesra dan hubungan seksual tanpa ikatan resmi adalah ancaman serius yang dapat memudarkan dan memusnahkan masyarakat. Selain tentu saja merupakan perbuatan kotor yang sangat nista. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 32. Zina merupakan penyebab langsung tersebarnya berbagai penyakit yang berbahaya, yang sangat mematikan dan menular melalui faktor keturunan dari orang tua kepada anak hingga cucu, seperti penyakit sifilis, saluran kencing, dan penyakit kulit. Zina juga salah satu faktor yang mendorong pembunuhan,
karena kecemburuan merupakan naluri manusia. Seorang suami yang baik atau istri yang menjaga kehormatan diri sangat sulit menerima terjadinya perselingkuhan. Ya, kalau baik istrinya, kalau baik suaminya. Kalau buruk, ya semua orang bebas memilih, kata. Bahaya itu. Bahkan suami tidak menemukan, ada beberapa orang itu tidak menemukan jalan lain untuk menjaga kehormatan dirinya selain menumpahkan darah orang yang berzina dengan istrinya itu. Ya, walaupun dia harus mendekam di penjara. Bahkan kata-katanya sangat tegas. Daripada kehormatan saya hancur, lebih bagus saya membunuh dan penjara. Sampai begitu. Zina merusak biduk rumah tangga, menimbulkan gonjang-ganjing keluarga, memutuskan hubungan suami dan istri, dan mengorbankan pendidikan anak, sehingga mereka terlantar, menyimpang dan terlibat kejahatan. Zina juga merupakan garis keturunan dan berpotensi menyerahkan harta kepada orang yang tidak berhak menerimanya ketika terjadi pewarisan. Saya ulangin, zina juga merusak garis keturunan dan berpotensi menyerahkan harta kepada orang yang tidak berhak menerimanya ketika terjadi pewarisan. Selain itu, zina juga mengandung unsur penipuan suami, karena sangat mungkin terjadi kehamilan karena zina. Akibatnya suami mendidik bukan anaknya sendiri. Jadi ada faktor warisan, ada faktor genetika tadi. Semua kita sangat bangga ketika kita punya anak biologis, anak biologis kita. Kita akan mencurahkan kasih sayang kita kepada dia, mendidiknya, kita lihat dia tumbuh besar dewasa hingga dia menikah. Semua kita bangga dengan itu. Tetapi ketika terjadi atau merebaknya perzinahan, nggak jarang kita dapatkan ada seorang ayah yang tidak memahami, tidak mengetahui ternyata yang dibesarkannya bukan anaknya. Ya, dan dia masih merasa itu anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat bahwasanya yang mendapatkan warisan itu adalah anak biologis yang seagama. Ketika terjadi perzinahan antara laki-laki dan perempuan, perempuan ini sudah punya suami, suami tidak tahu, dan dia fine-fine saja, tidak merasa istrinya berzina, maka potensi anak yang lahir dari benih orang lain ini mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi haknya, dan itu adalah dosa besar dalam Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zina adalah hubungan sementara yang tidak disertai tanggung jawab, karena target utamanya apa? Melampiaskan. Karenanya zina benar-benar merupakan perilaku binatang yang tidak mungkin dilakukan orang terhormat. Ya, Bapak Ibu, kalau kita baca sejarahnya, mungkin Ustadz Rosid sempat juga menyinggung itu dalam kajian sirah, bahwa keturunan Nabi SAW, keturunannya dan keturunan kakek-kakeknya tidak ada yang berzina, walaupun itu di masa jahiliyah. Walaupun di masa jahiliyah, keturunan Nabi SAW dan kakek-kakeknya tidak ada yang berzina, dan itu tercatat dalam sejarah. Lalu Nabi Muhammad SAW punya ayah Abdullah bin Abdul Muthalib. Ayahnya jangankan berzina, kenal perempuan aja enggak. Ayah Nabi SAW. Ibunya Aminah
Perempuan yang tidak kenal laki-laki, jangankan berzina, kenal laki-laki aja enggak. Makanya ketika pernikahannya itu, Abdul Muthalib apa kata-katanya kepada Abdullah? Ayo nak, saya antar kamu ke rumah seorang perempuan yang menjaga dirinya. Yang menjaga dirinya. Siapa dia? Aminah. Diantarlah ke rumah Aminah. Langsung waktu itu terjadi pernikahan. Kenapa? Karena tidak mau berzina. Sudah kelihatan, udah oke, jangan lama-lama. Kenapa? Nanti pulang nggak menikah, mikir-mikir di rumah. Supaya nggak mikir, langsung dinikahkan di waktu itu. Itu kalau kita mengambil literasi, begitu dahsyatnya orang yang menjaga diri sehingga akan lahir keturunan-keturunan yang baik. Ada di antara pemuka Quraisy yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an. Qadarullah, disengaja atau tidak, ibunya pernah berzina, ayahnya nggak tahu. Lahir Al-Walid bin Mughirah. Ya. Sebenarnya dia bukan bin Mughirah, bukan Al-Walid bin Mughirah, bukan. Al-Walid bin ibunya, karena dia hasil berzina. Tetapi itu tidak diketahui hingga turun ayat Allah, ya. Hingga turun ayat Allah yang menerangkan tentang dia, bahwasanya dia adalah orang yang zanim, anak lahir hasil perzinahan. Orang-orang nggak tahu. Ketika turun ayat ini, Al-Walid, ayahnya Khalid bin Walid, datang ke ibunya sambil bawa pedang. Dia bilang begini, wahai ibuku, tolong jelaskan kepadaku, betulkah aku ini anak hasil zina? Karena Muhammad yang bilang saya dari wahyu Tuhannya, saya anak hasil perzinahan, dan Muhammad nggak mungkin bohong katanya. Padahal dia musuhnya Nabi Muhammad SAW. Baru ibunya bilang, ya, engkau adalah anak hasil perzinahan. Mulai dari itu Al-Walid tidak pernah lagi tampil di depan publik. Kenapa? Langsung tercoreng mukanya. Karena seluruh pemuka Quraisy tidak ada yang berzina. Itu ya Pak. Seluruh pemuka Quraisy tidak ada yang berzina. Dan dia anak hasil perzinahan, langsung nggak mau tampil di depan publik. Kenapa? Malu, anak hasil perzinahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Lah sekarang, masya Allah, kalau dulu di kampung-kampung orang yang pacaran itu aib banget. Ketahuan pacaran langsung dijewer telinganya, dijambak rambutnya, langsung dibawa ke rumah. Sekarang kalian dinikahkan. Lah sekarang hamil biasa bapak-bapak. Ya, hamil biasa sekarang. Na'udzubillah, semoga Allah melindungi keluarga-keluarga kita semua, amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Ringkasnya, sudah banyak bukti ilmiah yang tidak dapat disangkal tentang besarnya bahaya zina ini. Zina merupakan sebab utama kerusakan dan kemerosotan moral, menimbulkan penyakit mematikan, dan menggalakkan gaya hidup membujang dan pacaran. Karenanya zina menjadi faktor terpenting yang mendorong fenomena hedonisme, kebejatan dan kejahatan. Ya, hati-hati teman-teman yang belum menikah di umur di atas 25. Terserah antum mau alasan apa, tapi hati-hati. Ya, kenapa? Semakin nambah umur, ya, bisikan rayuan setan untuk berzina semakin besar. Hati-hati. Semakin banyak perekonomian, penghasilan besar, semakin membuat potensi Anda melakukan perzinahan, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Berdasarkan sebab-sebab di atas dan lainnya, Islam menetapkan hukuman yang paling berat bagi pelaku zina. Jika hukuman tersebut dipandang terlalu keras, maka sebenarnya dampak-dampak kejahatan yang ditimbulkannya
jauh lebih berbahaya bagi masyarakat. Islam membandingkan bahaya yang menimpa pendosa dengan bahaya yang menimpa masyarakat, lalu mengambil resiko bahaya yang paling ringan. Kira-kira kalau ini menimpa masyarakat dan yang ini menimpa person, mana yang harus diprioritaskan? Ya. Mana yang harus dimusnahkan? Apakah membiarkan masyarakat hancur semuanya, atau yang satu ini yang dimusnahkan atau dihilangkan? Tidak dapat dipungkiri bila bahaya hukuman atas pezina tidak sebanding dengan bahaya yang menimpa masyarakat akibat maraknya perzinahan, kemungkaran, kenistaan dan kekejian. Hukuman zina meskipun membahayakan diri pelakunya, tapi ketika dilaksanakan maka banyak jiwa yang terjaga, kehormatan terpelihara, dan keluarga terlindungi. Padahal semua itu merupakan fondasi utama untuk membangun tatanan masyarakat dan menjadi tolak ukur kebaikan dan keburukannya. Masyarakat akan kokoh jika ditopang oleh akhlak yang mulia, etika yang luhur, bersih dari kenistaan dan noda, dan bebas dari praktek-praktek sosial yang hina. Di sisi lain, selain membolehkan pernikahan, Islam juga membolehkan poligami agar unsur halal dapat menutup celah yang haram dan agar pelakunya tidak lagi dapat berapologi, ya. Berapologi itu beralasan, Pak. Mohon maaf. Potensi perzinahan terjadi itu bukan hanya dari kaula muda yang belum menikah, tetapi potensi perzinahan paling besar itu terjadi bahkan, Pak, terhadap orang yang sudah menikah, Bapak Ibu. Ya. Bapak-bapak hati-hati yang istrinya pagi-pagi udah pergi kantor. Ya. Bukan hanya itu, bapak-bapak juga hati-hati. Ya. Biasanya pagi-pagi itu kan segar ketemu segar, Bapak Ibu. Itu yang terjadi, Bapak-bapak. Ya. Izin ke suami pergi lebih cepat. Kenapa? Ada meeting di kantor. Ternyata kantornya di kamar hotel, Bapak-bapak. Sudah ditunggu sama bos di atas. Hati-hati. Hati-hati anak-anak kita yang di ospek ketika mereka masuk ASN. Hati-hati. Banyak kekejian di sana. Pengalaman kita sudah ada di sini, Bapak-bapak. Hati-hati, jangan sampai kehormatannya hilang gara-gara masuk ASN. Itu bos-bos yang bejat-bejat itu mereka berada di sana. Bejat mereka, kurang ajar. Jangankan yang belum menikah, yang sudah menikah mereka gilas juga di situ. Maka harus hati-hati. Kuatkan iman anak-anak kita, jangan sampai gara-gara mereka memperjuangkan ASN dan panjenengan sangat pengen anak-anaknya masuk ASN. Habis setelah itu kita bangga jadi ASN dia dan tidak tahu bahwa kehormatan sudah habis di sana. Hati-hati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, artinya ketika, mohon maaf ibu-ibu, ini bukan diskriminasi. Ternyata semakin bapak-bapak begitu powerful, ya, istrinya nggak bisa nampung, nggak kuat istrinya, butuh saluran lain, Bapak Ibu, ya, maka saluran lain itu namanya poligami. Artinya kalau seandainya satu istri tidak cukup, sama hukumnya dengan seseorang yang mau menikah pertama. Kalau dia takut berzina, maka dia harus menikah. Gitu ya. Kalau dia tak berzina, dia harus menikah. Ternyata istrinya satu kurang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisa 3 kali dalam sehari, 5 kali sehari. Istrinya nggak kuat. Maka solusinya adalah dalam poligami tersebut. Tapi kalau demikian, ini yang saya sampaikan syariat. Penerapannya jangan sampai miskom dengan istri pertama. Islam juga sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman ini. Artinya
ketika ada terjadi perzinahan, tidak serta-merta ente berzina dihukum, nggak begitu bapak-bapak. Islam sangat berhati-hati dalam menetapkan hukum ini, karena target utamanya adalah kemaslahatan, bukan sekedar menghilangkan menjatuhkan hukuman menghilangkan nyawa orang lain. Saya ulangin, Islam juga sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman ini, sehingga sebanding dengan besarnya rasa takut yang dirasakan oleh pelakunya. Bentuk kehati-hatian tersebut adalah yang pertama, tadi kita bilang bahwasanya hukum ini tidak serta-merta langsung diterapkan. Pertimbangannya yang pertama, bisa jadi hukumannya dibatalkan saat ada syubhat, ada yang samar-samar, ada yang tidak jelas. Hukuman hudud tidak dilaksanakan kecuali setelah kejahatan terbukti secara meyakinkan. Ya. 4 orang saksi didatangkan, semua saksi ini menyatakan kami menyaksikan mereka berzina. Hati-hati. Dan jadi saksi ini Bapak Ibu nggak boleh asal-asalan, hati-hati. Mungkin agak sedikit menggelitik, nanti saya akan terangkan. Yang kedua, hukum tersebut akan diterapkan jika kebenaran zina harus dibuktikan oleh 4 orang saksi laki-laki yang adil. Artinya 4 orang ini diakui di masyarakat orang yang adil. Karenanya saksi wanita atau orang yang fasik tidak diterima. Ya, misalnya ada perempuan ngelapor, Pak Hakim, saya melihat dia berzina. Cuma dia sendiri. Ada yang lain nggak Mbak yang ngelihat? Nggak ada, cuma saya aja. Oh, hati-hati Bapak Ibu. Bisa jadi hukumannya berbalik pada orang yang melaporkan. Hati-hati. Yang ketiga, semua saksi, ini yang agak menggelitik ya. Semua saksi harus melihat sendiri terjadinya perbuatan zina dengan jelas, seperti melihat batang celak pada tempatnya atau tali timba pada sumur. Pembuktian seperti ini tentu sulit sekali. Mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau di contoh kasusnya begini, didatangkan saksi, lalu ditanya, kamu melihat dia ngapain? Saya melihat dia menimpa perempuan itu. Terus, ya itu berzina. Kamu lihat nggak batangnya masuk? Mohon maaf Bapak Ibu ya. Ya saya nggak tahu. Wah, ini bisa bisa cacat persaksiannya Pak. Kamu kok bisa nuduh dia berzina dan kamu tidak melihat itunya masuk? Karena kamu nggak melihat, batal persaksiannya. Sampai begitu Pak. Bahasanya begitu. Artinya begitu sulitnya menjadi saksi bukti orang yang berzina itu, sampai-sampai para ulama hampir-hampir mustahil diterapkan hukumannya Bapak-bapak. Begitu. Nah, tetapi kalau saksi ini bilang, ya kami melihat dengan pasti, seperti kami melihat tali timba ada di timbanya, maka dijatuhkan hukuman tersebut. Yang keempat, seandainya 3 saksi memberikan kesaksian, sedangkan saksi keempat bersaksi sebaliknya atau menarik kesaksiannya, maka semua saksi tersebut, ya, yang 3 orang itu dijatuhi hukuman menuduh orang lain berzina, dihukum 80 kali cambuk. Itu ya. Awalnya mau melapor orang berzina supaya berzina dihukum, malah yang melapor yang kena
hukum. Hati-hati. Makanya di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada orang yang melapor berzina, nggak ada. Yang ada perempuan, laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya baru aja berzina. Kata Rasulullah apa? Nanti kamu pegang-pegang aja. Enggak ya Rasulullah, saya berzina ya Rasulullah. Azan berkumandang Bapak Ibu, Allahu Akbar, Allah. Ya udah kita sholat dulu aja. Sholat. Udah sholat, laki-laki ini kembali lagi kepada Rasulullah. Rasulullah, tolong diterapkan sama saya had hukuman berzina. Saya sudah berzina. Apa kata Rasulullah? Bukannya kamu tadi sudah sholat sama kami? Iya. Dengar azan? Iya. Sholat sunat? Iya. Sholat fardu? Iya. Ba'diyah? Iya. Lah terus apa lagi kata Rasulullah? Dosamu sudah diampuni sama Allah. Sampai begitunya Pak. Apa kata laki-laki ini? Ya Rasulullah, sungguh aku sudah berzina. Kata Rasulullah, bertobatlah sama Allah. Terakhir laki-laki ini bilang begini, ya Rasulullah, sungguh saya sudah berzina. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu persaksianmu diterima dan kamu dihukum, kata Rasulullah. Langsung dihukum. Apa kata para ulama? Kalau seandainya laki-laki itu pergi setelah sholat, pergi, selesai masalahnya Pak, nggak akan diungkit-ungkit dalam Islam. Tetapi karena laki-laki ini pengen dibersihkan dirinya dengan hati itu, dia datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maknanya? Ternyata di zaman Rasulullah tidak ada orang yang melapor. Ya Rasulullah, kami melihat dia berzina. Nggak ada Bapak Ibu, semuanya menutupi. Kalau yang kemarin pas kajian tentang pernikahan itu, ada seorang wanita, ya, seorang wanita yang berzina. Lalu suaminya melaporkan ke Rasulullah, angkat sumpah, saya bersumpah ini istri saya berzina. Dipanggil perempuan itu, kata Rasulullah, kamu berzina? Enggak ya Rasulullah. Kamu berzina? Enggak ya Rasulullah. Kamu berzina? Enggak ya Rasulullah. Akhirnya apa kata Rasulullah? Barang siapa yang berbohong, maka akan kita lihat nantinya. Lalu ketika mereka bubar, apa kata Rasulullah? Kalau wanita ini jujur, maka kejujurannya akan menjadi ladang pahala dia. Tetapi akan kita lihat lahir dari perempuan ini keturunan yang bukan keturunan suaminya, kata Rasulullah. Sahabat bilang begini, ya Rasulullah, kenapa nggak dihukum? Karena dia tidak mengakuinya. Artinya kalau ada orang dituduh berzina, lalu dia tidak mengakuinya, tidak boleh dihukum dalam Islam Bapak. Begitu? Apa namanya? Penerapan hukum Islam tidak boleh asal-asal diterapkan. Sampai seperti itunya. Jelas dulu, pasti dulu, baru hukuman diterapkan. Tapi sayangnya pembahasan ini tidak dipahami oleh kaum muslimin. Seakan-akan isinya syariat itu kalau nggak potong tangan, cambuk atau rajam, dibunuh. Nggak paham dia ini. Cara penerapan seperti ini nggak paham. Bahkan nggak jarang asal asal enak saja menuduh orang lain berzina. Dan sayangnya di Indonesia tidak ada undang-undang atau regulasi yang mengatur orang yang menuduh tapi nggak ada bukti dihukum, nggak ada regulasinya. Dalam Islam ada regulasinya, dia dicambuk kalau dia tidak dapat menghadirkan saksi yang nyata atau yang jelas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT sekalian, kehati-hatian yang diterapkan Islam dalam proses pembuktian zina, ya, dalam proses pembuktian zina ini hampir mustahil terlaksana hukumannya. Karenanya hukuman ini lebih tepatnya bertujuan menggentarkan dan menakut-nakuti daripada memastikan dan melaksanakannya. Kenyataan ini dapat memunculkan pernyataan, jika suatu hukum hudud tidak mudah dilaksanakan karena sulit sekali dibuktikan, lantas mengapa Islam menetapkan hukuman itu? Ya. Jawabannya adalah seperti yang telah kita sampaikan 4 poin tadi.
bahwa ketika manusia mengetahui suatu kejahatan diposisikan sangat berat dan berbahaya, maka dia akan berpikir berulang-ulang sebelum melakukannya. Cara hukuman seperti ini lebih untuk mengantisipasi tindakan kejahatan yang memiliki banyak motivasi dan dorongan untuk melakukannya. Apalagi naluri seksual yang dorongannya begitu kuat, bahkan dapat dikatakan paling kuat. Karenanya naluri yang begitu kuat mesti dihadapi oleh hukuman yang keras agar gejolaknya benar-benar dapat diredam. Ketika hukuman potong tangan diterapkan, 40 tahun Islam berkuasa hanya dipotong 2 tangan. Ya. 40 tahun Islam berkuasa dari masa Rasulullah sampai masa Ali bin Abi Thalib hanya 2 tangan yang dipotong. Lalu orang-orang tidak mau lagi mengadopsi hukuman potong tangan dan menerapkan hukuman penjara sebagai ganti dari hukuman potong tangan. Apa yang terjadi? Apakah pencurian berkurang? Apakah maling berkurang? Tidak. Bahkan banyak maling yang mampu untuk menggarap, menggasak, mencuri barang orang lain dari dalam penjara. Dari dalam penjara. Nah, kita mempertanyakan, harusnya hukuman itu memberikan efek jerah. Loh, kok bisa malah dari penjara datang kejahatan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya hukuman berzina ditetapkan secara bertahap. Sebelum saya lanjut pada poin ini, mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya, dipersilakan. Mau bertanya tentang perzinahan ini atau hukum khamar yang kemarin kita tidak sempat ngasih pertanyaan, boleh ditangani sekarang. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, kalau di zaman dulu itu kan budak-budak boleh digauli oleh majikannya. Apa budak itu harus dinikahi dahulu apa tidak? Kedua kalinya, maraknya perzinaan di Indonesia itu sedikit banyak juga diakibatkan oleh hukum perkawinan kita, Undang-Undang Nomor 174. Karena begitu sulitnya untuk poligami yang sah gitu loh. Karena harus mendapat izin istri yang pertama. Kebanyakan kalau perempuan itu mana yang mau dibagi-bagi kasih sayangnya. Nah, terus itu yang bertanggung jawab siapa? Yang menciptakan undang-undang, karena menyebabkan banyaknya perzinahan. Saya kira begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bisa menjawab ini bapak-bapak KUA ini. Yang pertama, di masa Rasulullah, seingat saya sampai zaman, apakah zaman Imam Malik ya? Artinya zaman Imam Malik itu 150 Hijriah, kurang lebih begitu. Nah, waktu itu masih ada budak. Budak itu adalah bagian dari harta milik seorang. Nah, apakah budak-budak yang boleh digauli itu dinikahi terlebih dahulu oleh tuannya? Tidak. Tidak ada dinikahin. Kalau dia dinikahin langsung berubah statusnya jadi merdeka. Jadi di masa-masa tersebut ada ada seseorang yang punya istri 4, kemudian punya budak perempuan 10, yang 4 ini istrinya, yang 10 itu digaulinya tanpa pernikahan, dan itu halal dalam Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun illa
ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Dan di antara orang yang akan masuk surga nanti itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka dan budak-budak yang mereka miliki. Makanya ada zaman dahulu itu yang tadi saya bilang itu, mereka punya istri 4, bahkan lebih dari 4 dulu sebelum datang syariatnya. Budak-budak mereka mereka gaulin tanpa pernikahan. Bahasa yang paling mudah kalau kita ambil di Indonesia, mohon maaf kalau di sini ada keturunan darah biru, ya. Sultan punya istri, lalu punya selir. Nah itu ya. Nah selir itulah bahasa kasarnya kalau kita sekarang itu budak. Nah walaupun sultan tidak mau menikahin mereka, hanya punya ratu, selirnya 20 semuanya ditidurin oleh sultan atau pemiliknya, dalam Islam sah, tidak akan berdosa dan boleh seperti itu. Qadarullah, misalnya dia punya 4 istri, 4 istri ini waktu haidnya sama, ya, dan dia orang yang memiliki hasrat biologis yang kuat, nggak bisa ditahan misalnya. Nah, maka pelampiasannya di budak-budak tersebut, dan itu halal dalam Islam. Ya. Nah sayangnya sekarang nggak ada budak. Nah naasnya orang-orang Arab yang ngambil pembantu rumah tangga dari Indonesia, kan bayarnya mahal. Sebagian mereka agak gila, wah ini budak saya katanya. Kenapa saya bayar mahal, ini budak saya? Akhirnya ditidurinya juga itu orang Indonesia. Baik, yang kedua kita jawab setelah azan berkumandang, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai undang-undang di Indonesia yang berkaitan dengan aturan poligami. Aturan tersebut terlihat sulit, bahkan kayaknya mustahil. Apalagi ada poin yang mau menikah harus dengan izin istri pertama, gitu ya. Nah, yang saya pahamin bahwa undang-undang ini bukan sekedar digodok oleh orang yang kontra poligami, tapi juga digodok oleh orang-orang yang ahli di bidang fikih, pemahamannya sudah baik, sudah benar, dan memiliki ijtihad yang baik. Kalau seandainya dirasa
undang-undang ini menyulitkan, mungkin kita yang salah mengartikan. Sebagian orang, Bapak Ibu mohon maaf, sebagian orang ada gara-gara ngobrol poligami, wah langsung motivasi semangat, harus poligami harus. Tanpa melihat kondisi keuangan, kondisi keluarga, kondisi istri dan sebagainya. Realitanya apa yang terjadi? Berapa banyak orang yang poligami akhirnya cerai dari istri yang pertama? Apa itu tujuan? Kan nggak begitu. Kalau seandainya jadi akhirnya poligami, cerai dari istri yang pertama, ketahuilah bahwasanya istri yang pertama itulah manusia yang paling berperan menyelamatkan laki-laki. Lah kok malah gara-gara menikah yang kedua istri pertama dicerai? Nah, artinya yang saya pahami dari hal ini dari pemerintah mau ngajarin kepada kita, sebelum kamu melangkah untuk poligami, coba didik dulu istri, ajari istri sampai dia yang menyodorkan, bang kapan nikah yang kedua, gitu ya. Kira-kira ada nggak Bu yang begitu Bu? Apa yang ada? Nggak ada yang begitu. Tetapi yang saya pahamin, ketika agama ini dipahami dengan baik, maka semua manusia akan paham, saya ini hamba Allah, bukan hamba suami, bukan hamba istri, hamba Allah semuanya. Perintah Allah itu harus dijunjung tinggi. Begitu. Nah, kalau ditanya, ini yang nanggung dosanya siapa? Karena sulit. Maka saya menyampaikan, kalau dulu ketika kami ketemu sama Buya Gus Riza, beliau ketua MUI Padang, beliau waktu itu ke Libya, menerangkan tentang arti atau makna dari nikah sirri. Ya, kata beliau, nikah sirri itu dalam Islam secara umum dibenarkan. Ya, karena nikah sirri itu perangkatnya harus lengkap semuanya. Tetapi ingat, ketika seseorang melakukan nikah sirri dan itu harus terkonfirmasi dengan KUA. Kenapa? Berkaitan dengan warisan. Berapa banyak hari ini nikah siri tidak terkonfirmasi ke KUA. Akhirnya apa? Istri yang kedua meninggal suaminya tidak mendapatkan bagian harta warisan. Kenapa? Istri pertama menguasai. Ini bahaya. Tapi kalau istri pertama paham, dia lapang dada. Ketika meninggal suaminya, dia bilang, dek sini dek, suami kita sudah meninggal, ini hartanya ayo kita bagi. Akur, enak ya, adem kan. Tapi hari ini coba istri pertama apa? Wah ini harta saya, ini bukan harta kamu. Nah maka untuk mempelajari tentang itu bapak-bapak, ini bapak-bapak ini ya, silakan belajar sama Pak Wira itu. Gimana caranya belajar sama Pak Wira itu. Begitu Pak ya. Tapi kalau saya ditanya yang nanggung dosanya siapa, nggak tahu saya nanggung dosanya siapa. Kenapa? Karena saya yakin kebijakan itu bukan untuk mempersulit, tetapi apa? Mengamankan laki-laki hubungannya dengan istrinya dan mengamankan hubungan rumah tangga itu. Artinya di sana ada kemaslahatan yang dijunjung walaupun berat. Begitu ya. Yang terakhir mungkin satu lagi ada. Baik. Cukup ya. Insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya dengan hukuman berzina ditetapkan secara bertahap. Artinya ada tahapan-tahapan yang harus dijalani sebelum sampai pada hukuman yang dijatuhin atau ditetapkan. Semoga Allah bimbing kita semua dan semoga Allah lindungi keluarga kita, anak-anak kita dari perzinahan dan hadir generasi-generasi yang kuat, yang kokoh, yang kuat imannya insyaallah. Mengakhiri kajian ini mari sama-sama kita tutup dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.